Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Matematika UNESA dari kelompok 7 pada mereka akan mempresentasikan mengenai teori Gardner. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firdausa Yanuar, Aprilia Ambasari, dan juga Aprisa Hidayat dengan NIM terakhir yang secara urut yaitu 083, 009, dan 094. Next. Nah, untuk topik yang akan dibahas kali ini yaitu ada konsep dasar teori Gardner, relevansi, dan kemudian contoh penerapan. Next. Nah, teori Gardner ini sendiri ia merupakan penganut psikologi behaviorisme. Artinya apa? Dia memiliki paham yang sama seperti tokoh-tokoh seperti Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Watson. Yang kita bisa lihat dari apa yaitu adanya stimulus dan juga respon. Nah, perbedaannya dia melakukan hal yang berbeda dari Pavlov dan juga Skinner, yang dimana untuk masing-masing itu subjek yang diperhatikan masih berupa hewan. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Gardner ini mirip dengan Thorndike, yaitu dia memfokuskan pada manusia, yang dimana berpikir bahwa manusia itu adalah sebuah rangkaian makhluk yang disusun oleh stimulus dan respon yang berkembang seiring dengan mereka hidup. Nah, oleh karena itu, menurut Gardner, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia itu mengubah tingkah lakunya secara permanen. Karena apa? Sekali saja manusia itu sudah mempelajari tentang sesuatu, maka sesuatu tersebut pasti akan memberikan sebuah pengaruh selama hidup mereka berjalan. Nah, oleh karena itu sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Maksudnya apa? Apa yang sudah mereka alami sekarang itu tidak akan berasa baru di lain hari atau lain kali. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami hal tersebut sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Gardner mengemukakan kematangan tidak diperoleh melalui belajar, karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan akibat dari pertumbuhan struktur pada diri manusia tersebut. Pertumbuhan struktur yang dimaksud ini adalah semakin seiring manusia hidup, maka dia akan tersusun oleh banyak stimulus dan respon yang dimana itu akan mempengaruhi bagaimana ia menghadapi sesuatu. Next. Nah, untuk kapabilitas atau kemampuan manusia itu ada 5. Yang pertama menurut Gardner sendiri, dia yang pertama adalah informasi verbal. Informasi verbal ini tentunya diperoleh melalui memperhatikan fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Nah, kita sebagai manusia atau dalam hal ini mungkin di pendidikan adalah siswa menyampaikan fakta-fakta dengan cara yang verbal. Contohnya apa? Ambil contoh dalam matematika. Setelah guru menyampaikan bunyi dalil Pitagoras selama beberapa kali, maka siswa lama-kelamaan pasti akan bisa menyampaikan ulang dalil tersebut secara verbal. Yang kedua adalah keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini didasarkan pada bagaimana siswa itu belajar dan juga mampu mengerti dan membedakan konsep-konsep serta aturan yang ada. Yang ketiga ada strategi kognitif. Nah, jika keterampilan intelektual tadi berhubungan bagaimana siswa bisa membedakan konsep dan juga aturan serta mohon maaf saya baru tambahkan sekarang yaitu memahami pemecahan masalah, maka strategi kognitif ini adalah bagaimana siswa itu memiliki pemikiran yang terarah, mampu mengatur diri secara internal untuk apa? Untuk membuat suatu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya paling dasar adalah bagaimana yaitu siswa mampu merekonstruksi langkah-langkah dalam penyelesaian pemecahan masalah matematika. Sikap ini tentang bagaimana siswa itu memiliki perspektif terhadap sesuatu. Misal, siswa ini memiliki pandangan yang baik terhadap matematika. Oleh karena itu, dia akan lebih mudah untuk menerima stimulus atau rangsangan-rangsangan yang berhubungan dengan hal itu tadi. Contohnya apa? Ketika dia masuk ke dalam perpustakaan, karena dia menyenangi matematika, maka akan sangat mudah bagi dia untuk membaca buku yang berhubungan dengan matematika. Yang terakhir ada keterampilan motorik. Sesuai dengan namanya yaitu keterampilan motorik, dia itu bekerja dengan penggerakan tubuh. Artinya apa? Contoh yang paling mudah untuk dilihat bagaimana keterampilan motorik ini berlaku pada diri siswa, yaitu adalah dengan cara bagaimana mereka ahli dalam memperagakan alat-alat yang berhubungan dengan matematika, entah itu penggaris, jangka, ataupun hal-hal lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Next.
Ya, selanjutnya adalah relevansi dari teori Gaffney. Jadi, dari yang disampaikan Januar sebelumnya bahwa, dapat disimpulkan bahwa peran guru itu lebih banyak membimbing peserta didik pada teori ini. Jadi guru itu memiliki peran yang dominan dalam membimbing peserta didik. Nah, untuk urutan kegiatannya sendiri itu di sini ada 8. Jadi yang pertama tuh membangkitkan dan memelihara perhatian, lalu merangsang siswa mengingat kembali konsep sebelumnya, lalu menyajikan situasi atau pelajaran baru, memberikan bimbingan belajar, memberikan feedback, menilai hasil belajar, mengupayakan transfer belajar, dan memantapkan pembelajaran hari ini dengan memberi latihan. Di mana ini semua urutan kegiatan ini dapat kita lihat pada penerapan di pendidikan Indonesia saat ini, pada misalnya pada kurikulum K13 atau bahkan sampai kurikulum merdeka ini masih digunakan untuk memacu atau membimbing pemahaman siswa tersebut. Itu untuk relevansinya. Untuk selanjutnya penerapannya akan dijelaskan oleh Abdel. Baik, dari relevansi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aprisa, tentang tadi serentetan kegiatan yang dalam urutan-urutan tadi, dari 1 sampai 8, nah kita bisa memberikan contoh penerapannya. Nah, apa itu? Kita misalkan tujuannya itu untuk mengenali segitiga sama sisi gitu, misalkan. Nah, untuk proses yang pertama itu berarti dia mendapatkan perhatian. Jadi tampilkan variasi segitiga-segitiga yang dihasilkan oleh misalkan oleh PPT atau ditampilkan oleh guru secara langsung gitu. Terus yang kedua identifikasi tujuan. Jadi di identifikasi tujuan itu kita bisa menyampaikan tujuan pembelajarannya itu apa. Misalkan eh, tujuan misalkan guru menjelaskan bahwa pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang segitiga sama sisi begitu atau jenis-jenis segitiga misalkan gitu. Terus yang ketiga mengingat pembelajaran sebelumnya. Jadi kita meninjau kembali kemarin sebelum masuk ke jenis-jenis segitiga, definisi segitiga itu apa seperti itu. Terus yang keempat ada stimulus. Terus yang kelima ada panduan pembelajaran di mana pada panduan pembelajaran ini kita bisa menunjukkan contoh-contoh cara membuat segitiga sama sisi itu seperti apa, segitiga sisi itu seperti apa, seperti itu. Nah, yang keenam memunculkan kinerja. Jadi minta siswa untuk membuat 5 contoh yang berbeda, contoh bentuk segitiga yang berbeda gitu. Itu kan memunculkan kreativitas siswa untuk menggambar segitiga. Terus yang ketujuh berikan umpan balik. Jadi kita bisa sebagai guru memeriksa apakah semua contoh itu benar atau salah gitu. Yang kedelapan bisa menilai kerja atau meningkatkan retensi, yaitu dengan memberikan skor atau memperlihatkan gambar suatu benda dan minta siswa itu apakah benar itu dibentuk dari itu adalah bentuk segitiga seperti itu. Itu adalah contoh penerapan dari teori Gardner. Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori Gardner ini termasuk teori behaviorisme di mana menyebutkan kemampuan yang dimiliki manusia itu karena dia itu belajar yang disebut dengan kapabilitas tadi. Nah, kapabilitas menurut Gardner itu ada 5, ada verbal, ada intelektual, ada kognitif, ada sikap dan juga motorik. Nah, dalam pembelajaran menurut Gardner itu para guru hendaknya lebih banyak untuk membimbing ya peserta didik daripada mendikte gitu dan memiliki peran yang dominan untuk itu. Jadi implementasinya dalam bidang pembelajaran matematika itu dengan peristiwa instruksional, rentetan peristiwa tadi itu dari teori didaktik ini. Jadi demikian dari kelompok kami, kelompok 7 untuk menjelaskan teori Gardner. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.